Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada video pembelajaran PPKN. Sekarang masih kepada KD 1.2 yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini tentang kedudukan warga negara. Sebelum kita lanjutkan pada video pembelajaran kali ini, silakan kalian subscribe di sini ya, di channel YouTube Profesor Butak. Kita akan dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara dalam suatu negara. Dalam suatu negara terdiri daripada rakyat. Nah, rakyat itu untuk menentukan status kewarganegaraannya, setiap negara ini beda dalam memberikan status kewarganegaranya masing-masing. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara Indonesia ini ada warga negara dan bukan warga negara, penduduk dan bukan penduduk. Warga negara adalah orang-orang yang secara sah menjadi warga negara. Sedangkan yang bukan warga negara adalah orang-orang yang tidak mau mendapatkan status kewarganegaraannya atau di Indonesia atau hanya bersifat sementara. Kemudian ada yang namanya penduduk dan ada juga yang bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia, dan bukan penduduk adalah orang-orang yang tinggal sementara di Indonesia, bersifat hanya kontemporer atau bersifat hanya sementara. Contohnya seperti turis yang masuk ke Indonesia, kemudian pelajar asing yang kuliah di Indonesia, dan yang lainnya. Untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang di negara kita menggunakan 3 azas kewarganegaraan. Yang pertama, azas kewarganegaraan ius soli. Yang kedua, azas kewarganegaraan ius sanguinis. Dan yang ketiga, azas kewarganegaraan secara khusus dalam arti naturalisasi. Azas kewarganegaraan ius soli adalah azas kewarganegaraan seseorang diberikan berdasarkan di mana dia dilahirkan. Sedangkan azas kewarganegaraan ius sanguinis, ius sanguinis adalah azas kewarganegaraan seorang berdasarkan perkawinan. Sedangkan secara khusus yang namanya naturalisasi adalah pemberian status kewarganegaraan seseorang berdasarkan kriteria. Di antaranya ada pemberian secara khusus dan ada juga yang pemberian kewarganegaraan secara biasa. Biasanya naturalisasi yang secara khusus itu ketika seseorang atau warga negara asing karena prestasinya. Contoh, pemain bola. Banyak pemain bola yang sudah dinaturalisasi ya oleh negara kita. Dalam hal ini kemudian status kewarganegaraan ini bisa menjadi bipatrid, apatrid ataupun multipatrid. Yang namanya bipatrid adalah kewarganegaraannya 2 atau lebih dari 1.
Sedangkan apatride atau apatrid adalah seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau dikatakan dengan multipatrid. Di mana yang namanya multipatrid ini berarti kewarganegaranya ganda. Ya, kewarganegaraan seseorang itu ganda. Kemudian seseorang itu dalam suatu negara ini bisa status kewarganegaranya hilang, ya, apabila orang tersebut selama 10 tahun berturut-turut tinggal di negara lain. Kemudian kehilangan kewarganegaraan yang kedua itu karena tugas di negara lain atau menjadi agen mata-mata negara lain, atau menjadi teroris saat ini di negara lain, atau diberikan jabatan oleh negara lain dia menerima, itu akan menjadikan kehilangan kewarganegaraan seseorang. Ya. Nah, hak dalam kewarganegaraan seseorang itu ada dua, hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak di mana seorang boleh memilih kewarganegaranya. Sedangkan hak repudiasi adalah hak seseorang warga negara untuk menolak ketika diberikan status kewarganegaraannya. Ketika status kewarganegaraan seseorang itu jelas dan sah, itu maka orang yang tinggal di negara kita itu akan mendapatkan hak yang diberikan oleh negara, walaupun itu orang asing tinggal di sini, tapi karena dia sudah menjadi warga negara, maka orang asing tersebut akan mempunyai hak yang sama yang diberikan oleh negara atau diberikan oleh pemerintah negara. Contohnya begini, ketika seorang yang dinaturalisasi kemudian menjadi warga negara Indonesia, itu sama haknya. Dia punya hak untuk memilih presiden dan wakil presiden ketika pilpres, memilih anggota legislatif ketika pemilu legislatif, kemudian mendapatkan hak yang sama, hak perlindungan, hak pengakuan oleh negara, kemudian hak yang melekat pada diri seseorang tersebut. Maka ketika status kewarganegaranya jelas, maka seorang itu akan dibuktikan kalau dia adalah warga negara Indonesia mempunyai yang namanya KTP atau kartu tanda penduduk Indonesia. Ketika seseorang itu tidak mempunyai KTP, belum berusia 17 tahun, itu belum mendapatkan status kewarganegaraan yang jelas. Jadi, salah satu contoh ketika ada orang asing yang datang ke Indonesia sebagai turis, dia bukan warga negara, tetapi dia juga mendapatkan perlindungan yang sama di negara kita, tetapi ingat dia bukan menjadi warga negara. Jadi hak antara yang warga negara dan yang bukan warga negara itu sama, tetapi perlakuannya berbeda dalam hukum. Ya, karena kita diatur di dalam undang-undang tentang kewarganegaraan ini. Cukup sekian materi yang saya berikan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.